Ini sini, istatur kalau mau istinjar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Bapak Ibu dosen dari UAD, selamat bergabung dengan Profesi Insinyur UMY. Sebenarnya ini saya nggak begitu harusnya Pak Kaprodi yang menjelaskan, cuman karena bentrok terus Pak Sunardi juga minta saya aja nggak apa-apa, jadi saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal tentang profesi insinyur, nggih Pak, Bu. Halo, apakah suara saya terdengar? Oke, Mbak, sakit terdengar. Ya, oh ya. Jelas. Menikah mau dimulai dari syarat atau langsung ke RPL Excel-nya aja, Pak, Bu? Dimulai dari ini Mbak, wisudanya kapan gitu Mbak? Oh. Nggih, monggo Mbak Dila. Ya, oke. Jadi untuk profesi insinyur ini kan ada 2 jalur, nggih, Pak, Bu. Ada RPL dan ada reguler kayak gitu. Untuk syaratnya memang harus dari terapan teknik, lulus sarjananya udah lebih dari 2 tahun. Misal dari pendidikan nanti kita ada penyetaraan dipotong 3 tahun. Terus misalkan murni nggih langsung mawon kayak gitu, dan pasti harus memiliki pengalaman kerja juga lebih dari 2 tahun kayak gitu. Kalau yang RPL juga sama, yang reguler juga sama, cuman bedanya nanti dari hasil akhir penilaian dari yang telah Bapak Ibu isi di form portofolio RPL kayak gitu. Terus untuk biaya studinya karena UAD itu masih perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, maka nanti kenanya yang 6 juta nggih Pak, Bu. Terus kemarin yang sudah mendaftar kemarin 400.000. Terus besok ketika akan yudisium ada syarat harus membayarkan biaya sumpah senilai 1 juta rupiah kayak gitu. Kemudian nanti daftarnya kan di Penmaru. Di Penmaru UMY. Nah, menikah sekarang sudah dibuka kembali. Mungkin bagi Bapak Ibu dosen UAD yang belum sempat mendaftar kemarin karena sistem sudah ditutup, sekarang sudah dibuka kembali kayak gitu dari tanggal 7 Juni sampai 29 Juli. Nanti linknya saya share ulang aja di grup, nggak apa-apa kayak gitu. Terus untuk pendaftaran itu pendaftaran mana, Pak? 1-2 itu bedanya apa Mbak? Ada perbedaan apa gitu? Nggak ada ya? Sama ya? Enggak, sami Pak, masih. Oh, gini Pak, kalau yang kemarin itu kan gasal. Nah, sekarang sudah masuknya ke semester genap Pak ini. Genap. Oke. Kemarin itu yang terakhir untuk gasal. Iya, nanti jadi beda angkatan kayak gitu, Pak. Wah, nggak bisa satu angkatan ya? coba nanti kita infokan ke pimpinan ya Pak, kalau bisa digeser nanti coba kita geser kayak gitu. Iya, kalau bisa jadi catat dulu. aja. Oh iya, yang UAD nggih. Kan udah khusus UAD satu kelas. Iya, satu kelas Mbak. Nanti tapi belum melengkapi itu gimana? Pak. Masuknya gasal. Nanti kalau yang belum lengkap gasal Ibu. Oh, tetap gasal ya, tapi sudah daftar kemarin gitu ya. Ya, enggak. Nah, nanti untuk data-datanya, nanti misalkan waktu login kok nggak bisa, nanti bisa ini aja sih Bu, WA ke nomor admisi yang kemarin kirim staf kami, nanti biar dibantu uploadkan kayak gitu. Karena kan ada berbanyak dari UAD, nanti biar kolektif aja kayak gitu. Nanti ngirim ke WA-nya ada scan ijazah S1 beserta transkrip, terus KTP, KK, akta lahir, sama nanti dikirimkan form daftar riwayat hidup yang harus diisi ya Pak. Gitu. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak, Bu. Ini aja Mbak Dila, yang kami kan sudah membuat list 25 orang atau berapa itu. Nggih.
Kalau bisa nanti Mbak 20. Dila dibuat checklist, maksudnya misalkan Nggih. nomor 1 misalkan Anton Pidana udah komplit, 2 siapa sehingga Oh nanti jadi iya. pengingat Oh ya. untuk yang lain. Oke, Pak. Oke, Nggih. Pak. Nggih. Sebentar. Tadi itu sudah kok, Pak, cuman harus ada yang diupdate lagi karena beberapa Bapak Ibu dosen UAD ada yang masih menyusul melengkapi itu loh, Pak, biar Nggih. datanya terupdate kayak gitu. Nggih. Nggih, intinya di-update sehingga Ya. nanti di-mention orang-orang yang Ya. kurang siapa. Gitu. Ya, nanti saya update di grup, Pak, insyaallah. Nggih. Oke, Mbak. Nggih, Pak. Itu Terus beberapa sudah langsung di nggih. WA sama admisi Pak Nardi Iya, terkait data nggih, yang kurang biasanya itu. sampun. Kemarin saya minta tolong untuk reminder soalnya, Pak, agar segera gitu. Takutnya tadi masuk ke genap kayak gitu. Tapi karena dari UAD berbanyak, terus ingin jadi satu angkatan, nanti yang belum coba saya infokan ke pimpinan agar bisa masuk jadi satu angkatan kayak gitu. Isiannya yang di apa kayak portalnya itu kan nggak ada kakak sama akte ya Mbak ya? Ya, jadi gini Bu, terkait TOEFL kemarin itu loh Bu, karena sebenarnya memang profesi insinyur ini kan tidak memerlukan syarat dengan TOEFL kayak gitu. Nah kan sedangkan kemarin kalau dikosongkan saja itu kok tidak bisa, jadi harus diisi. Nah maka kemarin dari kami minta kakak dan akta lahir karena nanti untuk pendataan di PD Diktinya kayak gitu Bu. Kalau salah satu Nggih. itu bisa nggak Mbak? Salah satu juga boleh, kakak aja boleh atau akta aja boleh kayak gitu Bu. Nyarinya Nanti kan banyak nggak kaitannya temu ya? kaitannya nanti dengan penulisan nama itu loh Bu. Oh Nanti ya, nama sesuai iya, di sertifikat nggih, sertifikat ijazah nanti aja. ketika lulus. Iya, nggih. Kayak gitu Bu. Oh Buat ya berarti validasi aja sih Bu, oh nggih, iya validasi, oke. nggih. Berarti Tuh. misalnya yang TOEFL itu diisi kakak gitu aja nggak apa-apa ya Mbak ya? Nggih, boleh Bu, boleh. Boleh. Daripada nanti minta dikonfirmasi. Iya, nggih, biasanya akta biasanya kalau udah senior-senior itu agak susah nyarinya. Iya. Di Nggih. ini apa Boleh kan Bu. sudah di rumah sana itu kan Mbak. Nggih. Di rumahnya Ya orang boleh Bu. nyarinya susah. Boleh Bu, monggo. Terima kasih Mbak. Nggih. Jadi kakak itu untuk membuat ijazah Mbak ya? Iya Pak, untuk jadi nanti kan Oh, ijazah itu tanpa gelar. Jadi untuk penulisan namanya itu validasinya dari kakak atau akta lahir kayak gitu Pak. Daftar belum selesai tapi udah mau dibuatin ijazah ya? Iya, Oke, matur enggak Mbak. apa nyicil nyicil Pak karena takutnya pengalaman dari yang yang sudah lulus itu lama Pak pengumpulan datanya. Jadi kita curi start dari awal aja kayak gitu. Biar nanti enggak kalau di bahasa Jawanya biar enggak kedandapan Pak. Gitu. Ijazahnya tanpa gelar maksudnya gimana Mbak Dila? Iya, jadi untuk penulisan nama di ijazah itu tanpa gelar Pak, kayak S1, S2 gitu Pak. Jadi misal atas nama Oke, I see. Ya, paham. Rahmat gitu ya Rahmat aja gitu Pak. Gelarnya yang S1, S2-nya tidak dituliskan Oh, kayak gitu. nama tanpa gelar Nggih. lah begitu kan? Nggih, iya nggih. Oh, kita takut juga nih Pak Dekan kan nanti ijazah kita dapat tapi gelarnya nggak dapat Pak Dekan. Iya dah, nggak bisa dipakai. Gelar yang didapat itu nanti IR Pak. Iya, yang saya tangkap tadi yang seperti itu loh Pak. Oh, enggak Pak, kan tetap kayak ijazah S1 itu loh Pak. Nanti nama di bawah ini akan mendapatkan gelar ini kayak gitu. Oke, paham. Nggih. Itu pendaftarannya kapan dimulai itu Mbak? Udah nggak sabar pengen kuliah ini? Pendaftarannya sebentar Pak. Mohon izin Mbak Dila, Iya Bu. Bapak Ibu, Pak Dekan, semuanya Bapak Halo. Ibu, semoga sehat semua. Nggih. Monggo Bu Yun. Mbak Dila itu kan kemarin saya sudah mengumpulkan, kemudian tapi ada Nggih. 2 lagi kapal saya. Apakah boleh tuh dimasukkan juga di semester ganjil ini, Nganten? Karena saya sudah support mereka gitu. Dan Oh, mereka itu dari dari Universitas dari Muhammadiyah UAD. Magelang. Oh, dari Dari Unima. Oh, nggih. Oke, Dari aku Unima Itu berarti saudara loh, berapa? Mbak. Gimana, Oke. Pak? Itu saudara saya itu Satu. Bu Yun itu Mbak. Oh iya, Saudara dekat. saudaranya Pak Sunardi. Iya.
Oh iya, Unima berarti berapa orang Bu total? 3 atau 2? Unima ada 3. 3 orang sama Ibu nggih berarti nggih? Nggih. Oh iya, oke Bu, diikutkan satu angkatan dengan UAT ngoten nggih. Oke Bu, nanti Ya, kita sudah bareng Bu Yun. iya, nanti saya Alhamdulillah, Dek. catat Pak, nanti saya infokan ke pimpinan kayak gitu. Siap, nggih. Nanti saya informasikan untuk namanya juga, nggih. Oh ya, nggih saya tunggu Bu, nggih beserta gelar nggih Bu kalau yang untuk penaruh. Ya, boleh. Nggih. Siap, siap. Oke, nggih Bu, Nggih. terima kasih Berarti Bu. itu nanti lulusnya bulan apa, nggih? Ini mulai kuliahnya kan baru besok September Bu, sekitar Juli atau Oh, enggak September, malah September baru mulai kuliahnya September. Terus untuk wisudanya pengalaman dari beberapa mahasiswa yang sudah itu nggak nyampe 6 bulan selesai sih Bu. Nanti tergantung dari mahasiswanya Bu. Kayak Di gitu. pengumpulan portofolionya Mbak ya, RPL-nya ya. Iya, nggih untuk kelengkapan nggih ketepatan dan kecepatan dalam pengisian form portofolio RPL-nya kayak gitu. waktu yang lalu kan kami juga ikut yang apa tuh yang IPU apa namanya itu? Insinyur Komisi profesional untuk itu. Nah, itu Oh, hampir-hampir nggih. mirip begitu ya? Nggih, hampir mirip leres Ibu, hampir mirip. Ngomong kelingan Mbak Dila. Iya, Pak. Tadi sampaikan untuk ini nanti dapat gelar insinyur. Yang IPM IPU itu gimana nanti caranya? Nanti rencana dari UMB itu kalau jadi ya Pak. Kemarin pimpinan itu sama Pak Sukamta sama Pak WRA itu ada obrolan ngendikannya kalau bisa nanti kita juga kasih servis pendampingan kayak gitu Pak ke mahasiswa yang udah gitu. Tapi itu belum diketok palu sih Pak, kirangan jadinya beripun kayak gitu. Lah, harusnya Nanti bukannya memang didampingi? insya Allah Pak. Insya Allah kayak gitu. Nanti kan itu kita daftarnya kalau ingin ngambil IPP, IPM, IPU itu kan di PII Pak. Kayak gitu. Nah syaratnya juga harus punya KTA PII juga kayak gitu. Oke, KTA Iya. PII itu kartu tanda anggota Persatuan Insinyur Indonesia kayak gitu Pak. Oke. Berarti setelah dapat IR nanti kita baru bisa ngurus IPM IPU gitu ya? Sebenarnya berbarengan bisa Pak, berbarengan. Nggih, Bareng bisa? tapi kebanyakan ambil IR dulu baru pada ke IPM-nya kayak gitu, IPU kayak gitu Pak. Nggih, monggo sih Pak tergantung kembali lagi ke masing-masing personnya mau kayak gimana kayak gitu Pak. Tapi ada juga yang kayaknya nggak pakai IR tapi IPM IPU gitu ya. Iya, Bisa ya? nggih Bu, leres-leres saged. Tapi harus ada Iya, ya. KTA PII Bu. Nggih. Oh, tapi itu hal yang berbeda ya yang ini sama yang itu. Nggih, berbeda Ibu, nggih berbeda. Kan kalau yang IR yang ini kan memang diwajibkan dari kementerian kan Bu sekarang bagi yang bekerja di lapangan maupun dosen-dosen juga untuk mengambil studi profesi insinyur kayak gitu. Jadi yang wajib itu IR-nya Mbak ya? IPM nggak wajib ya? Kalau IPM kurang tahu sih Pak, kalau kemarin saya tanya gitu Pak. Itu yang mewakili PII, Pak. Gimana Bu Yun? Itu yang mewajibkan PII. Iya, kalau IPM yang Sebenarnya itu mewajibkan kan PII. Kalau insinyur yang mewajibkan UMY gitu ya? Kementerian Pak. Ya. Iya, Kalau nggih. tahap dulu lah. Insinyur dulu. Nggih, monggo Pak. Atau kalau mau ngambil langsung juga boleh Pak. Oh sih. Kalau mau Jawa Banyuwangi. Iku Nggih. gak oleh. Mungkin bisa move ke ini Mbak RPL-nya Mbak. Penjelasan Oh ya, RPL-nya Mbak oke, Dila. baik. Sekedar. Untuk RPL sebentar. Oke.
Nah, berikut untuk berkas yang diperlukan untuk pengisian form portofolio RPL nggih, Pak, Bu. Halo? Monggo, Mbak. Ya, oke. Jadi di PSPP UMY itu mata kuliahnya ada 6 nggih, Pak, Bu. Ada kode etik, profesionalisme, K3L, praktik keinsinyuran, studi kasus, dan SWD. Untuk yang mata kuliah pertama, seperti yang ada di layar, untuk komponen-komponen yang diperlukan untuk pengisian formnya, seperti ini, Bu, ada kayak pengalaman organisasi profesi, terus pengalaman mengikuti pertemuan etika keprofesian, sama penerapannya, gitu. Nanti itu bisa berupa kartu tanda keanggotaan, sertifikat juga bisa, SK juga bisa, kayak gitu. Nah, yang perlu diingat bahwa beberapa dokumen bila mungkin masih dalam proses penerbitan atau mungkin hilang itu bisa diklaim kayak gitu, Bapak Ibu. Biar nanti nilainya tetap maksimal kayak gitu per mata kuliahnya. Nanti untuk contoh surat klaimnya nanti kirimkan kalau udah pas Bapak Ibu mungkin mau nyicil ngisi RPL-nya kayak gitu. Mbak Dila, Ya. saya Afan dari Unima yang nanti insya Allah sama Buyur. Oh iya, gimana Pak? Nggih. Saya kan di samping dosen kan juga saya menjabat direksi di 2 perusahaan. Itu masuk di sebelah mana nanti itunya, Mbak? Yang kita masukkan cukup akta perusahaannya atau gimana? Kan status direksinya kan di akta biasanya. Itu nanti untuk di bagian profesionalisme keinsinyuran ya Pak, nanti masuknya ke praktik profesi ya sakit Pak. Aktanya juga nggak apa-apa Pak. Di aktanya nggak apa-apa karena di situ nggih sakit nggih. Nggih Pak, sama penugasan kerja juga nanti kemungkinan bisa dimasukkan kayak gitu Pak. Oh iya, iya. Nggih, nggih. Nanti kita masukkan. Iya. Oke Pak. Kemudian lanjut untuk tadi yang mata kuliah kode etik dan etika profesi insinyur menika SKS-nya 2. Terus untuk profesionalisme keinsinyuran menika SKS-nya ada 2 juga. Untuk komponennya seperti yang ada di layar nggih Bapak Ibu, ada seperti praktik profesi keinsinyuran, terus pendidikan, pelatihan, penugasan kerja kayak gitu. Untuk mata kuliah ketiga ada K3L. K3L tersebut ada 2 SKS juga. Seperti mungkin pernah ikut pelatihan atau workshop seminar, nanti sertifikatnya bisa dimasukkan. Kemudian di mata kuliah keempat ada praktik keinsinyuran. Biasanya yang mungkin dulu Bapak Ibu pernah ngasih tahu di proyek nanti di sini banyak yang bisa diisikan kayak gitu. Mungkin pengalaman penyelesaian masalah dalam proyek kayak gitu. Atau mungkin Bapak Ibu dosen yang mungkin pasti juga ada kayak penelitian pengabdian kayak gitu bisa dimasukkan. Di kasus sendiri itu 4 SKS ini cukup besar, yang paling besar tadi itu praktik keinsinyuran itu 6 SKS. Terus untuk seminar, workshop, diskusi atau SWD ini ada 2 SKS gitu. Untuk yang di seminar, workshop, diskusi ini misal kayak Bapak Ibu pernah jadi narasumber atau mungkin pernah jadi
memberikan pelatihan kayak gitu sangat kayak gitu. Mungkin nanti di tingkat nasional, internasional, lokal kayak gitu. Kemudian untuk RPL-nya sekedar berikut untuk RPL-nya nggih Pak Bu. Apakah terlihat nggih? Nggih, Pak. Nah, ini ngisinya nih, Pak. Ya sekedar saya carikan contohnya dulu Pak. Sekedap nih Pak Bu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut ke proses pengisiannya. Ini Nanti Mbak saya akan Dina, tampilkan contoh pengisiannya. Nggih, gimana Pak? tadi kan disampaikan untuk merekognisi banyak aktivitas tentang pelatihan pekerjaan dan sebagainya. Kemudian tadi Nggih. saya melihat semakin banyak semakin maksimal nilainya. Tapi kalau kita berbicara insinyur ini kan mungkin tidak ada nilai ABC gitu Mbak, atau ada nilai ABC? Sudah Pak. Ada Pak. Ada Oh, nilainya. ada. Oh, Nggih. maknanya nih Ini coba lulus saya insinyur dengan share IPK berapa screen. gitu ya kira-kira? Gimana Pak? Nanti kira-kira lulus jadi insinyur dengan IPK berapa gitu ya? Iya, Kayak nggih SMA. leres. Tak pikir Leres yang Pak. Nggih. Iya. Saya cukup pikir cuma Ini lulus gitu. senior gitu aja. eh, yang saya tampilkan punyanya Pak Muji Setio apakah terlihat nggih Pak Bu? Nampak Ini ada ya. contoh pengisian nggih. Ini untuk kayak mata kuliah pertama. Ini mungkin rekannya Bu Yun, Pak Prof Muji, Bu. Ya itu anak buahnya Bu Yun itu. Oh, Nggih. iya ini Pak Muji kemarin udah, Bu. Ini beliau kemarin, ini cepet banget karena kemarin itu beliau daftarnya sekedar. Karena Pas dekannya udah hebat kayak mau itu, Bu. ditutup. Oh, Dekannya hebat ya, anak buahnya hebat. oke. Ini Oktober itu daftar langsung itu kan pas udah penutupan terakhir itu daftar terus lulusnya kemarin Februari. Nggih, beliau ini. Nanti kita lihat contohnya nggih di sini misal di mata kuliah pertama di Kode Etik dan Etika Profesi Insinyur. Ini bisa dimasukkan beliau sebagai dosen di Unima. Kayak gitu. Seperti ini terus untuk masa kepengurusan juga sangat seperti saat jabat di LPPM gitu sebagai asesor kepala divisi di kampus masing-masing kayak gitu mungkin pernah nanti bisa dimasukkan terus sebagai anggota kalau Pak Muji itu ada kayak asosiasi dosen dan guru vokasi kayak gitu Pak dimasukkan. Nah untuk pengalaman mengikuti pertemuan etika ini juga mungkin pernah sebagai pembicara, peserta, atau panitia nanti dilebetkan sesuai dengan tingkatnya, misalnya internasional, nasional, atau lokal. Gitu. Mbak Dila, Kemudian, ya Bu, kecepatan untuk bisa selesai niku berarti tergantung apa ya Mbak Dila? nanti tergantung satu angkatannya sih Bu biasanya. Kan memang batasnya 1 tahun. Misalkan satu angkatan kok selesai 5 bulan juga insya Allah nanti bulan ke-6 sudah disumpah kayak gitu Bu. Kan memang RPL ini kan sebenarnya 2 semester 1 tahun. Cuman beberapa yang angkatan 1 sampai angkatan 8 kemarin itu kebanyakan kurang dari 6 bulan kayak gitu.
Oke, siap. Tapi yang benar-benar lebih juga ada karena beliau cuti kayak gitu, pernah ada Bu. Karena suaminya sedo terus mendet cuti kayak gitu Bu. Oh, Oke, ada internal kami malah dosen kami kayak gitu. Kalau yang ngoyak-ngoyak itu siapa, Mbak? Saya Pak biasanya. kenapa Pak Dekan nanya yang Mbak ngoyak Dila loh, kan Pak? yang ngoyak-ngoyak Mbak Dila kan, bukan kami kan? Yang ngoyak-ngoyak apa Pak? Oh, untuk Dekan. cepatnya. Iya. Oh, Pak Dekan juga Pak. Kan ketua angkatan Pak. Nah, itu Oh, tadi Bu dari Wakil Dekan aja. Ketua kelasnya Pak Dekan aja, Mas, Mbak. Oh iya Bu, boleh Bu. Oke. Gimana kalau ketua kelasnya kita target nggak sampai 5 bulan lah. Sip. Sebulan aja selesai kita. Setuju. Setuju. Tanya, Pak. Kita itu. Setuju ya? 1 bulan ya? 1 Ya. bulan. Kita buat angkatan terhebat sepanjang masa di UNJ nanti. Iya Pak, itu terus. Pak, target 3 bulan nggih? 3 bulan. Enggak jadi 1 bulan, Bu. 3 bulan. 3 bulan, sip. Ya, angka cantik lah 3 itu nggak apa-apa. Ya, amin Pak, amin. Cuma tinggal mulainya kapan 3 bulan itu gitu aja kan. Oke, sama kadang tuh ada ini loh Pak, Bu apa kuliah Superman, kuliah umum gitu dari kami biasanya. Tapi nanti kita lihat sikon juga. Itu memang rutin sih biasanya ada kuliah umum sama kuliah Superman kayak kemarin webinar nasional kemarin itu juga rutin diadain kayak gitu. Itu masing-masing harus ada nggih Mbak Dila di setiap mata kuliah itu paling enggak harus ada 1 nggih berarti nggih. Iya, ini kayak Pak Muji ini tadi enggak semuanya ada Pak. Jadi memang itu yang ingin saya tekankan gitu. Jadi memang enggak harus di semua komponen itu terisi kayak kita lihat bobot skornya nih loh Pak. Misal ini kok 95 kalau bisa coba kalau ada dimasukkan kayak gitu. Nggih. Sebagai ini kan nggak semua terisi Pak Muji itu untuk mata kuliah kode etik ini bisa nanti saya kirimkan di grup ya biar sebagai referensi kayak gitu. Ini beliau mata kuliah ini dapat nilainya A, padahal mboten semua terisi tapi ya di bobot tertinggi itu tadi Pak yang diisi kan. Oh, itu langsung jadi nilai nggih, langsung jadi grup ya. Iya. Oh ya. Iya, nanti biasanya saya simulasikan di bagian skor sini Pak. Misal kayak Pak ini kok masih C kayak gitu biar dapat A nanti mungkin di bagian sini bisa ditambahkan kayak gitu. Ya gimana Pak? Misalkan ada yang agak lambat gitu. Agak ini bukan lambat. Agak lambat kemudian oke lah biar cepat selesai angkatan ini dapat nilai C nggak apa-apa lah mata kuliah A, B, C gitu nggak apa-apa Pak. Nggak ada pengaruhnya tuh. Minimalnya ada minimalnya Pak. Minimalnya apa? C. C itu gantung kalau di SKS. Kalau di SKS yang besar, kalau C biasanya dosen minta ada perbaikan Pak. Misal kayak coba dicari lagi mungkin ada dokumen yang mahasiswa itu tuh sebenarnya punya, tapi karena saking dangunnya udah senior gitu kan kadang nggak kepikiran kan Pak kalau punya sertifikat ini. Nah gitu, ya Mbak. itu nanti biasanya saya yang ngebantu ngingetin Pak kayak gitu. Gitu biar nanti nilainya bisa maksimal kayak gitu biar nggak usah ngambil reguler atau penugasan kayak gitu Pak. Jadi cukup perbaikan di penambahan dokumen aja kayak gitu. Nanti nilainya langsung semoga bisa maksimal. Jadi nanti bisa nderek yudisium terus nanti diambil sumpah kayak gitu. Atau ada IPK minimal gitu Mbak berapa? Kalau IPK mboten sih Pak lebih ke dari nilai ini per mata kuliah. Nanti kan pun otomatis Pak IPK-nya. Oh gitu. Maksudnya tidak ada minimal 2,00 Mboten sih Pak, mboten. Kebanyakan tapi alhamdulillah pasti di atas 3 kok Pak. Mbak Dila, apa butuh skor Ya, Bu. minimal yang kayak misalkan apa IPP skor 600 gitu harus tercapai itu enggak Mbak? Ya kalau itu nanti di PII iya Bu. Di PII ada skor minimal kayak gitu untuk grade Tapi IP kalau yang untuk ini, IPP
Kalau ini mboten. Yang penting nanti per mata kuliahnya misalkan bobotnya besar, kayak misal di praktik keinsinyuran kok C itu memang tidak bisa, harus minimal B, karena kan SKS-nya 6. Kayak gitu. Tapi semisal di bagian misal dosen baru terus SWD di seminar workshop diskusinya memang benar-benar belum ada dokumen lain dan mungkin dapatnya C, kalau dosennya tidak mempermasalahkan nanti lanjut ke sumpah kayak gitu. Oh Nanti gitu ya. biasanya dari dosen Iya. penilainya Nggih, nggih. karena kan memang Ya. bagi kami yang masih junior kalau dibandingkan dengan yang senior, untuk bagian ngumpulin sertifikat itu kan jelas jauh Nggih, ya Mbak nah ya. Nah, ya seperti itu leres terus Bu nggih, gimana nggih, apakah ya. makanya tadi apa Nggih. harus ada level minimalnya untuk skor apa kayak PI itu minimal 600 lah Ya, di total skor sini apa nggih. pripun gitu. Oke. Nanti mungkin kalaupun misal memang benar-benar tidak ada, biasanya kuliah suplemen itu tuh Bu yang menolong biasanya. Keikutsertaan kayak webinar nasional sebagai peserta kan juga skornya tinggi kayak gitu. Mungkin nanti bisa dimasukkan kayak gitu Bu. Oh iya iya. Nggih, ya. Nggih Mbak, matur nuwun. Nggih. Sami-sami Bu. Kayak gitu. Terus kemudian untuk mata kuliah kedua, ini ada profesionalisme dan keinsinyuran. Nah, nanti untuk kayak seperti di bagian lembaga formal, misal udah Bapak Ibu sampun ngasih lebih dari 3 tahun, nanti bisa dimasukkan ke sini. Misal tadi ada Bapak yang punya perusahaan juga bisa dimasukkan. Terus pendidikannya, S2, S3 atau S2 aja. Terus pernah memberikan workshop singkat seperti Pak Muji mungkin, nanti bisa dimasukkan juga. Terus pelatihan bisa dimasukkan juga. Nah, ini penugasan kerja sami nggih ini tadi. Oke. Ini beliau dapatnya A juga kayak gitu. Ini profesionalisme itu SKS-nya ada 2 SKS. Kemudian lanjut ke mata kuliah ketiga ada K3L. Nanti bisa diisikan, mungkin pernah menyelesaikan beberapa proyek atau tugas di kampus. Oh, Mbak Dila, maaf. Iya, Bu. Mbak Dila, ini Ya, ada tahun ininya enggak? Tahun maksimal yang bisa dimasukkan itu dari berapa tahun ke belakang gitu enggak? Yang begitu dari 2 tahun pengalaman kerja itu, Bu. Jadi dari pertama kali kerja itu sudah bisa dimasukkan, Bu. Oh, berarti bukan 2 tahun dari sekarang ya? Misalkan sekarang 22 kan berarti mulai data 20 itu enggak ya? Berarti Enggak, Bu, enggak. Oke, berarti 2 tahun. Ya. Jadi yang penting Bapak Ibu, jadi poin penting di sini adalah syaratnya itu Bapak Ibu harus benar-benar lulus S1 itu lebih dari 2 tahun kayak gitu. Nah, dari situ juga pengalaman kerjanya juga harus lebih dari 2 tahun kayak gitu, Pak Bu. Karena dulu sempat pernah ada satu masalah guys, jadi kayak mahasiswa ini dulu waktu itu belum saya, jadi sepertinya memang kurang dicek begitu dokumennya, ternyata beliau itu dari S1 pendidikan, bukan S1 teknik murni, dan belum disetarakan kayak gitu. Waktu itu dikiranya itu seperti itu gitu, karena yang bersangkutan itu melaporkan diri kalau Pak saya itu ternyata dari pendidikan kan ada penyetaraan, kayaknya kemarin saya belum, dan itu udah di tengah-tengah udah baru ngisi RPL baru saya koreksi kayak gitu loh Pak Bu. Nah, terus kemudian setelah kita hari itu juga langsung rapat dengan biro akademik, dengan admisi, kita cek, alhamdulillahnya ternyata mahasiswa ini benar-benar setelah disetarakan benar-benar udah lebih dari 2 tahun kayak gitu. Jadi itu benar-benar bisa jadi hal yang fatal kayak gitu Bu. Kalau makanya saya mintanya ijazahnya S1 kayak gitu. Untuk ngecek itu kayak gitu Pak Bu.
Oke, berarti 2 tahun setelah lulus S1 ya Mbak yang bisa dimasukkan ya? Iya, nggih Bu. Atau dari hari kerja pertama itu juga udah bisa Pertama hari dimasukkan kerja. kok Bu. Setelah Nggih, lulus S1 bisa tuh, Bu? saged. Ya. Bisa Pak, nggih, langsung Ya, kerja itu setelah bisa lulus S1 dimasukkan. Pertama cuma kali kerja. masa kerjanya minimal 2 Nggih, tahun. iya. Oke. Nah, nggih itu cuma sebagai syaratnya aja bagi yang junior-junior itu loh Pak, nggih. Yang Ini itunya kayak cuma ngajukan buat AA itu nggih. loh. Ngajukan AA minimal 2 setahun kerja. Nah, ini minimal 2 Nah, tahun dari nggih. S1. Ya. Ya, leres nggih Pak. Mbak Dila izin, Iya Bu. Bu Nur. Gini, Iya Bu Nur, gimana Bu? bisa nggak kita diberikan Excel contoh yang Bisa Bu, sudah bisa. terisi Nanti benar iya, seperti nanti itu, kirimkan nggih. sehingga kita bisa punya bayangan. Misal nih, seperti yang di layar, ini kan tentang K3 ya, yang K3 ya tadi ya. Nggih. Kita mikirnya Nggih, kan iya Bu. kayak pelatihan keselamatan dan sebagainya, tetapi kan ternyata di Iya. data itu dicontohkan di data yang di Excelnya ini adalah mengampu apa tadi yang K3. Oh Nah ini, ini dia nggih, ini kan untuk khusus laboratorium dan poin sebagainya. Itu pekerjanya. kan Nggih. di luar ekspektasi kalau saya ya, di luar Nggih. ekspektasi saya, karena saya Nggih. berpikirnya kalau apa namanya tentang K3 itu ya yang hubungannya keselamatan kerja, kesehatan dan sebagainya. Itu kan kalau untuk saya pribadi kan kayaknya saya belum pernah ikut ini seperti itu. Tetapi setelah Oh, nggih. lihat contoh ini loh, kok isinya tentang mengampu, membimbing dan sebagainya. Iya, Nah, kalau nggih. boleh di-share yang memang Excel yang sudah benar-benar berisi benar seperti itu, sehingga itu bisa buat acuan kita apa saja yang masuk ke mata kuliah K3, apa saja yang bisa masuk di mata kuliah yang lain seperti itu Mbak Dila. Oh iya. Iya, nggih Bu. Jadi Mbak Dila. untuk nggih Bu, untuk yang tadi itu yang Bapak Ibu Bersani sekarang ini kan memang untuk poin yang pengalaman kerjanya Bu. Jadi ini tuh pengalaman kerja di bidang K3 kayak gitu. Ini untuk pengalaman kerja. Kemudian kalau untuk sertifikat seperti workshop ada sendiri Bu ini poinnya. Mungkin pernah ikut pelatihan sebagai peserta itu misal K3 dari UAD, biasanya kan ada tuh Bu rutin 1 tahun sekali biasanya untuk pemeliharaan itu Iya, bisa kalau yang dimasukkan workshop sih juga. jelas ya. Nggih. Yang atas Nggih. tadi itu kan masih ambigu bagi Nggih, saya loh ya. nggih. Ambigu bahwa Ini apa sih yang masuk untuk yang di situ kayak gitu. Nah, itu kan nggih, karena mengenali tujuan biasanya keluarnya kalau kebijakan, prosedur keselamatan, kesehatan, keamanan. Kalau saya pribadi nggak ada bayangan itu apa isinya gitu. iya, biasanya pernah jadi ke laboran, penanggung jawab laboran atau dosen pengampu pembimbing praktikum itu bisa dimasukkan Bu, karena kan memang SOP untuk praktikum di tempat praktik itu kan biasanya ada K3-nya kayak gitu. Oh, oke. Nggih, ya Pokoknya leres itu ada biasanya. yang nggak harus langsung nangani tentang K3 istilahnya seperti itu, Iya, tapi ada enggak yang ada benar-benar harus seperti itu enggak, bidang-bidang nggih. pekerjaan kita yang Iya, memang ada iya. unsur itunya begitu ya. Iya, leres Bu. Biasanya kan kalau Bapak Ibu dosen kan biasanya sebagai pernah penanggung jawab praktikum mata kuliah apa kayak gitu Bu. Nah, itu nanti bisa dimasukkan kayak gitu. Oke. Nggih. Ya, terima kasih. Pengimplementasian nggih Bu kayak gitu. Sami sih ini yang poin ke-1 dan ke-3 ini hampir sama bisa dimasukkannya dari berdasarkan pengalaman misal jadi penanggung jawab praktikum kayak gitu. Mbak Dila, K3L sendiri itu tadi Mbak ya Dila, Pak. Iya itu Pak, setiap itu Pak. komponen itu nanti ada link Nggih. untuk upload dia punya file ya. Nah, Oh, seperti SK atau seperti apa gitu. kalau itu dulu pernah ada Pak mahasiswa kami yang memang beliau itu ngelingkan sendiri Pak. Kalau dari kita enggak ngeling sih Pak, hanya kayak gini aja nanti melampirkan RAR dokumen dibikin folder itu Pak per mata kuliah, misal nanti mata kuliah K3L. Nanti bikin folder di dalamnya lagi tentang bidang kerja K3L itu, terus nanti isinya meliputi dokumen yang diupload ini Pak, kayak gitu. Enggak, maksud saya, oke, sekarang saya punya file itu semua misalnya. Kemudian Nggih. saya kirim langsung ke Mbak Dila atau ada link yang Nggih. harus saya
Enggak, Pak, langsung dikirim ke saya aja, nanti lewat email, biasanya kayak gitu. Oh gitu. Oke, jadi nanti yang dikirimkan ke kami itu form Excel yang seperti di layar ini yang sudah Bapak Ibu isi. Kemudian dokumen yang Disertai Bapak dengan dokumen isikan. itu ya. Nggih, ya leres, nggih, kayak gitu. Nanti biasanya kan ada beberapa dosen yang kok ini benerkah pernah jadi pelaksana di K3 ini? Karena kan kayaknya latar belakangnya itu seperti ini kok pernah. Mungkin nanti dicek dokumennya apakah benar kayak gitu. Baik Mbak, terima kasih. Nggih, ya, Pak. Mbak itu ngirimnya lewat email gitu atau WA? Email, Bu. WA juga Oh, boleh, email. tapi biasanya email, nggih. Biasanya email. Monggo, Bu, nanti Nggak dibuat gimana Google Drive aja itu, biar nyamannya. di Nggih, iya jenengan di Google mudah. Drive. Iya, biasanya di Google Drive lewat email, Bu. Biasanya atau di RAR kayak Iya, gitu. Google Drive pasti lewat email. Nggih. Iya, nggih. Oke, oke. Terus untuk mata kuliah praktik keinsinyuran itu seperti ini, nggih, Pak, Bu. Pengembangan dari pendidikan S1, S2, S3-nya biasanya kayak gini, jadi dosen pengajar, sekian mata kuliah, kayak gitu. Nanti bisa diisikan. Penelitian internasional nasional juga bisa dimasukkan. Terus mungkin pernah ada kayak pengabdian, biasanya Bapak Ibu dosen kan tumut pengabdian itu nanti bisa dimasukkan. Mungkin ngerancang atau damel produk apa. Paten nasional internasional juga bisa. Kemudian ini sami gitu kayak tadi, pengalaman kerja nih, kedudukan apa jabatan. Saat ngasih di UAD nanti dimasukkan atau sebelum di UAD juga sakit. Sini tentang paparan pekerjaan profesi. Temuan teknis kayak gitu. Nah, terus untuk studi kasus. Maksudnya sesuatu yang Iya, gimana, Bu? enggak. Kepencet. Oh, nah, untuk studi kasus itu sama nggih tentang mungkin di pengabdiannya nate menemukan permasalahan penanganannya seperti apa atau di penelitian Bapak Ibu. Nah, sini yang K3L tadi juga sama bisa diisikan kembali. Terus ini juga sama ya produk yang dibuat. Nah, ini untuk penunjang tugas umum dari pemerintah ataupun ngasto juga dimasukkan gitu. Mbak Dila, Ya, Pak, nggih. berarti ini satu kegiatan itu bisa untuk beberapa mata kuliah ya? Nah, leres nggih, betul Pak, nggih. Jadi terjadi beberapa pengulangan di sini Pak. Nggih. Leres Pak, bisa dimasukkan nggih. Misal kayak Serdos itu bisa masuk ke mata kuliah kedua, mata kuliah ke-4, ke-5 kayak gitu Pak. Berarti istilahnya tinggal kita pinter-pinternya membahasakan di sini gitu ya Mbak istilahnya ya? Ya, leres nggih Pak, nggih leres nggih. Makanya tadi saya nanti coba dilihat bobot tertinggi sebenarnya itu Pak. Jadi nggak harus semuanya diisi. Kayak gitu. Nanti kan simulasi sendiri juga sakit di sini. Di bagian bobot ini diisi di skor. Diisi 100 100 100 gitu kan nanti otomatis di samping sini nanti menghitung sendiri Pak. Gitu. Atau nanti saya bantu simulasikan juga boleh gitu. Biasanya Bapak Ibu mahasiswa yang sebelumnya nanti saya coba bantu simulasikan biar beliau ada gambaran, oh iya memang benar saya kurang di dokumen ini kayak gitu. Biar nilainya maksimal kayak gitu. Atau Mbak Kemudian Dila, lanjut. Oh iya Pak, gimana Pak? misalkan kita buat reverse gitu gimana? Maksudnya kita punya dokumen apa saja gitu ya. Misalnya kita punya Serdos, kita ikut pelatihan, kita ikut SK menjadi dosen gitu ya. Okay. Itu semua kita kasihkan ke Mbak Dila. Kemudian Mbak Dila pilih sendiri mau dimasukkan mata kuliah apa itu bisa Mbak? Itu berarti nanti saya bantu ngisiin dong. Nanti ya, saya ngikut Pak Dekan saya kalau begitu. Nah itu ada follower saya itu.
Gini Pak Bu, sebenarnya kalau dulu waktu saya masih sedikit itu saya kadang tolong dibantu itu bisa Pak. Tapi karena ini mahasiswanya semakin banyak dan sepertinya pimpinan juga nanti biar pada ngisi sendiri-sendiri aja kayak gitu ya Pak. Banyak Nanti saya bantu kolaborator. bimbing aja Pak. Nanti saya bantu koreksi nggak apa-apa Pak. Nanti kayak ini gimana ya Mbak, masih kurang apa atau enggak kayak gitu. Misal atau pengisiannya udah bener atau belum kayak gitu, nanti insya Allah saya bisa bantu Pak kayak gitu. Gitu Pak Sunardi. Maturun Mbak. Tetap kudu ngisi dhewe berarti ya. Ya. Iya Pak. Ngapunten ya Pak. Kalau dulu bisa Pak. Kalau sekarang udah semakin kata alhamdulillah ini Pak. Jadi Wah, tiba saya ngajak banyak orang ya, harusnya sendiri aja. kayak gitu Pak. Iya. Ya Pak. Terus lanjut nggih Pak Bu, ini untuk ke mata kuliah terakhir itu SWD, seminar, workshop dan diskusi. Nah, ini yang paling biasanya ini hal yang paling menyenangkan untuk Bapak Ibu yang udah ngasto, yang udah senior biasanya, apalagi Bapak Ibu dosen tuh sebagai narasumber itu sudah pasti pernah ya di internasional, nasional, itu lokal, kayak gitu nanti bisa dimasukkan judul dari workshop atau seminar itu nanti bisa dimasukkan, terus mungkin pernah jadi peserta juga, memberi pelatihan penyuluhan juga bisa dimasukkan. Kemudian berperan aktif sebagai peserta waktu ada penyuluhan dan penataran juga sangat dimasukkan. Kemudian menjadi pengelola jurnal, dewan redaksi juga bisa dimasukkan. Kemudian penerima tanda jasa, penulisan makalah untuk pertemuan profesi, penulisan buku, kemudian penulisan untuk majalah, koran atau tabloid juga bisa dimasukkan. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu kerso ingin tahu nilainya seperti apa, nanti sebenarnya bisa mensimulasi sendiri di bagian skor ini diisi. Biasanya nanti kalau ada kayak maksimal sekian, ada merah-merah di pojok ini, coba dilihat nanti ada keluar. Nah, itu seperti itu. Nanti langsung total skor dan huruf keterangan nilainya otomatis keluar. Atau nanti minta tolong ke saya bisa simulasinya. Gitu. Gitu Bapak dan Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Izin tanya Mbak Dila. Ya, gimana Pak? Ya, tadi kan kayaknya di-mention juga yang dari S1 ke pendidikan yang butuh proses yang berbeda gitu. Nah, saya cuma memastikan saja. Kebetulan tuh kan saya sebenarnya dari MIPA gitu ya Mbak ya, elektronika instrumentasi gitu. Padahal kan ini kejuruan yang mungkin lebih ke arah tekniknya itu sejauh ini nggak ada masalah ya berarti ya Mbak ya, kalau saya pribadi. Kemarin sakit Pak, karena Bapak kan S1 ini sampai dari tahun berapa ya Pak kemarin kesukaan gue? 2010 sampai S1. 2014. Nah, gitu. Kemarin sudah saya tanyakan ke Pak Darja, terus kita hitung penyetaraannya sakit Pak. Oh, oke. Artinya nggak ada proses seperti yang pendidikan tadi ya, aman ya? Enggak, aman. Kalau yang pendidikan yang saya ceritakan tadi itu karena tidak diproses di awal Pak itu. Terus yang bersangkutan mengeluhkan hal tersebut sendiri langsung ke Pak Darja, jadi langsung hari itu juga kita semua merapatkan hal tersebut kayak gitu Pak. Kalau ya, sekarang udah dicegah dari awal. Artinya saya bisa jalan seperti teman-teman dan senior yang lain ya? Sakit, sakit Pak. Sakit. Sami-sami Pak. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Monggo Bapak Ibu yang lain. Mungkin masih ada pertanyaan lagi. Nanti untuk file rekamannya saya upload juga. Pripun Pak Ibdal? Ini penjelasan itu kapan pendaftarannya kapan dimulai itu? Pendaftarannya sudah Pak.
Timeline-nya Mbak, Pendaftarannya timeline. sudah dibuka lagi, Pak, sekedap. Ini tuh untuk nanti Pendaftarannya masuk bulan September itu ya Mbak ya? Iya benar. nggih. Iya, leres. Jadi gini Pak Ibda, untuk pendaftarannya ini udah dibuka lagi dari tanggal sekedap Bukan, berapa maksudnya tadi? yang kemarin kan sudah mendaftar 400.000 itu loh Mbak Dila. Oh, nggih. Nah, Iya, nggih, kemudian Pak. kan ada sebagian yang sudah dapat apa namanya surat Invoice SPP-nya ya Pak ya? lulus dari Nggih, nggih. situ kan kayak Pak Nggih. Dekan, yang belum kan Nggih. juga ada sebagian tuh yang belum. Nah, maksud Nggih. saya kalau yang udah dinyatakan Iya. lulus itu, kemudian dia Nggih. mendaftar ulangnya seperti apa? Oh, untuk yang sudah dinyatakan lulus itu nanti kan diberikan invoice Pak. Pak Ibda sampun menerima invoice dari Pak dari admisi, dari staf admisi. Belum kayaknya deh. Berarti ini masih diproses Pak. Nggih. Kemarin sudah saya buatkan Pak surat pernyataan lolosnya, sudah saya majukan ke admisi, berarti sedang proses di admisi untuk dikeluarkannya invoice gitu Pak. Nanti mohon ditunggu ya Pak. Nanti misalkan invoice sudah diterima, nanti melakukan pembayaran sesuai tagihan yang di invoice itu, nanti kemudian kita ada kuliah perdana nanti dengan Bapak Kaprodi dan Sekprodi, nanti kita kuliah perdana, kita bahas RPA seperti ini lagi. Terus mungkin nanti kita bisa langsung Bapak ngisi nanti diberikan ke saya, nanti saya coba bantu koreksi, mungkin ini bisa ditambahkan, saya berikan lagi ke mahasiswa, seperti itu sampai mungkin nilainya maksimal, baru nanti kita dinilai sama dosen penilai, terus nanti kalau sudah oke, baru nanti kita lanjut ke pendadaran, lalu diambil sumpah profesinya, kayak gitu Pak. Yang registrasinya itu ada proses selanjutnya nggak Mbak, setelah kita membayar invoice-nya itu? Untuk yang diadmisinya ya Pak. Nah itu Ya, coba nanti saya konfirmasinya tanyakan gimana? nggih. Oh ya, Mungkin nanti itu yang coba tanyakan saya Pak Ibdal tanyakan tadi. dulu. Oh nggih, oh ya. Nanti coba saya tanyakan dulu ke admisi nggih Pak. Nanti saya infokan ke grup. Oke, jadi konfirmasi Nggih. setelah Iya. melunasi ya invoice itu kita harus ngapain gitu loh, atau langsung di sistem sudah langsung terdeteksi itu Oh lunas. ya. Kemudian Oke. proses Oh selanjutnya iya Pak. apa, melengkapi data apa lagi? Ada Oh jasnya nggih. nggak? Jas alma mater atau mungkin KTM-nya Oh yang harus enggak, kalau ditunjukkan? almet enggak sih Pak. Nanti adanya Itu loh Pak. adanya Atau kartu topi ya tanda Mas Ardian ya. mahasiswa. Oke, KTM-nya ada nggak Mbak? KTM-nya Ada KTM sih, nanti mahasiswa harus cetak KTM, memang itu Oke. wajib nanti. Terus Nggih, nanti kita infokan Pak. lalu dapat akun portal atau enggak, misal kita nanti buat ngecek presensi atau nanti kita dapat email Oh ya. kayak gitu. Itu Nggih. ada nggak proses yang seperti Nanti itu? nanti untuk KRS itu ya itu tadi Pak, untuk yang mungkin nilainya yang nggak maksimal itu aja sih Pak. Itu nanti kalau yang RPL-nya ternyata nggak cukup nilainya, itu masuk ke yang reguler nggih berarti? Oke, masuk ke reguler, terus nanti kita beri akses untuk kayak ke My Class gitu loh Pak, kayak ke e-learning kayak gitu. Nanti di situ ada Oke. penugasan dari dosen yang Oke. bersangkutan. Nggih, Nggih. gitu Bapak Ibu, kalau ini RPL-nya ada yang kurang, itu informasi dari Mbak Dila harus ikut kuliah ya Mbak ya? Nggih, sebenarnya juga nggak kuliah-kuliah secara klasikal seperti S1 seperti itu enggak, biasanya cuman kayak ketemu dosen atau mungkin via WA nanti diberikan penugasan atau lewat My Class itu. Terus habis itu nanti melakukan tugas, mengumpulkan tugas, nanti diberi nilai. Kalau oke berarti langsung lanjut ke pendadaran lalu sumpah kayak gitu. Nah, kalau boleh pendadarannya seperti apa itu Mbak Dila? Kalau Nah, yang nggih, untuk pendadarannya nanti biasanya dari saya dan fakultas aja sih Pak. Jadi tidak seperti S1 seperti harus benar-benar ketemu semua, harus pakai baju hitam putih kayak gitu, enggak Pak. Secara formalitas aja sih Pak, kayak gitu. Yang benar-benar harus rawuh itu nanti ketika sumpah profesinya kayak gitu, pakai jas, pakai baju hitam putih, nanti pakai topi proyek putih kayak gitu Pak. Ya, mungkin itu dari saya, Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Nggih, Atau kalau mungkin saya kalau cukup. ingin
Nggih, mungkin Rasanya kalau ingin ada cukup, yang ditanyakan Mas lagi nanti bisa Alfian, Mbak Dila. WA aja Pak ke saya. Nggih, nanti Bapak Ibu bila ingin ada yang ditanyakan lagi langsung WA saja nggak apa-apa. Kayak gitu via WA. Monggo Bapak Ibu yang lain. Ini udah mau jam 5 ya. Ini Mbak Dila juga masih di kampus. Mungkin Iya, kita saya masih di cukupkan kampus. dulu ya biar Mbak Dila bisa Oke, pulang. Pak. Ya Nggih. nanti paling minggu ya sebulan sekali atau perlu meeting lagi ya Mbak Dila, misal nanti Oh, boleh ada Pak, Bapak insya Ibu Allah. yang Nggih, belum paham seperti itu, nggih. nanti bulan depan kita Boleh, bisa boleh. meeting Nggih, rutin boleh seperti insya itu. Allah. Nanti bisa Boleh, pakai Zoom boleh saya insya ini, Allah. monggo silahkan. Ya, oke Pak Alfian. Nggih, nggih. Nggih. Itu Boleh aja nggih ya. Bapak Ibu. Monggo Mbak Dila kalau mau ditutup. Nggih, sekian dari saya nggih Bapak Ibu terkait informasi RPL di UMY. Misal ada yang ingin ditanyakan lagi nanti monggo bisa WA saya kayak gitu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Terima Dila. kasih, Mbak Ya, Dila. sami-sami Bapak.